Kalau balap kita hobi sih, aslinya hobi. Kalau hobi itu kan nggak mengenal biaya lah kasarannya kan. Ya intinya kita. Ya, nama saya Yahya Kajos, biasa disapa Kajos. Kalau untuk di hobi balap sekitar tahun 2014-15, dari mulai satu motor hingga motor komplit gitu. Ya bertahap lah, setiap tahunnya kita bikin motor satu gitu mas. Enggak semua langsung kita bikin motor komplit, enggak, karena kita mengikuti dana juga sih gitu kan. Kalau dulu mah kita di direct bike sama di load race. Di load race cuman kita main di kelas matic. Karena di direct bike pas waktu dulu kurang seneng banget kan gitu kan. Sensasinya kan kasarannya cuman lurus gitu kan. Cuman kita iseng bikin tim load race juga, beda mekanik gitu kan. Kalau pertama kali zamannya saya masih SMA, dari mulai Ninja standar sampai dibikin Ninja tune up. Tadinya mah cuman bikin motor tuh Ninja standar karena kita buat liaran mas. Cuman di liaran kasarannya sayanya udah trauma gitu kan, makanya kita bikin di resmian aja gitu. Kalau prestasi di direct bike kita cukup lumayan sih gitu. Nah juara umum. Bersaing juga lah berarti waktu. Kalau di Jawa Barat sekarang saingannya ketat banget. Jawa Barat. Kalau ke Jawa Tengah kita ya lumayan ada tantangan buat tim juga gitu kan, untuk tim sama kru dan mekanik juga gitu. Terus makna dari TPTC ini apa nih? TPTC itu singkatan dari Tiga Putra Tekstil Cirebon. Awalnya itu kita ya pas waktu itu ditanyain sama media sih, nama tim apa, Tiga Putra Tekstil katanya. Terus waduh bos, misalkan disingkat aja gimana? Oh ya boleh sok, kata saya. Tadinya ya disingkat, jadi biar lebih simpel dan lebih gampang diingat kan gitu. TPTC. Terus ini bergerak di bidang apa? Awalnya kita bergerak di bidang tekstil dan sekarang membuka cabang di armada bus pariwisata. Kalau tekstil itu buat apa aja? Ya tekstil itu macam-macam sih mas, kayak buat bikin gamis, terus pakaian wanita gitu, kerudung ataupun baju partai gitu bisa gitu. Bahan-bahannya kita jualnya kain mentah gitu, yang belum. Buat kain mentahnya. Iya buat kain mentahnya. Pabriknya daerah mana? Kalau pabrik mah di Bandung sih, di wilayah Cimahi. Dikirimnya ke sini. Iya kita pasarannya buat di Cirebon sama di wilayah Jawa. Kalau untuk bisnya ini, armadanya ini ada berapa armada bis? Kalau sekarang armada bus besarnya ada berapa ya? 5, ada 6 lah. Yang besar 6, kalau yang travel elf-nya itu ada 3. Tadinya mah ada ya di total ada 20, cuman sebagian kita buat mengikuti zaman gitu kan. Yang udah lama kita jual gitu. Oh, yang lama dijual. Yang lama dijual. Kalau sekarang yang ngolah Mas sendiri. Yang ngelola di bus saya sendiri sekarang, cuman di backing sama orang tua di belakangnya gitu kan. Sekarang yang ngolah sambil-sambilan. Iya, misalnya ada yang penting-penting kayak misalkan perizinan atau apa ya, ketemunya sama papa saya sendiri gitu kan. Iya.
Kalau untuk soal ini pariwisata kemana aja nih? Kalau pariwisata kita tergantung ngikutin kepengenan konsumen sih mas. Ada yang ziarah, ada yang piknik kemana gitu. Kalau biayanya tuh mas? Kalau biaya itu kita di bus pariwisata tergantung rute dan trek gitu mas. Kalau misalkan ke Jogja ini mah ya bocoran kecil gitu kan ya. Misalkan ke Jogja PP gitu kan kayak ibarat Gunung Kidul sama mana lah gitu kan. Paling kita ongkosnya ya nggak nyampe 10 juta gitu lah. Itu tuh udah bersih, kasarnya penumpang tuh tinggal duduk, tinggal udah nyampe di parkiran lah gitu. Enak lah ya. Iya udah enak gitu. Susah lagi, penting udah sampai parkiran di sana. Iya, yang penting itu udah sampai tujuan gitu. Kalau sejarahnya kenapa punya armada ini seperti apa? Aduh, kalau sejarah di punya armada bus begini, sejarahnya mah ke papa saya mas. Dulunya papa saya supir bis, gitu kan, bis akap lah. Cuman dia kepengen mengingat masa mudanya gitu. Jadinya makanya dia beli bis, biar mengingat masa muda dan sama temen susahnya cari uang itu gimana gitu kan gitu. Mengingat masa lalu benar. Bis yang paling pertama ada di depan. Yang paling pertama bus besar itu. Amin amin. Ya kalau kita di pariwisata ada jatuh ada naiknya gitu mas kan. Kalau jatuhnya kan kalau bukan waktunya wisata ya kita diem kayak kena pandemi begini kan kita nganggur. Terakhir kali mangkat itu bulan 2 sih. Terakhir kali mangkat. Sedih kali ya, semua terdampak. Ya dampaknya banyak banget lah efek dari COVID ini mas. Mas, cerita ke balap lagi bos. Kalau balap itu hobi atau gimana? Kalau balap kita hobi sih, aslinya hobi. Kalau hobi itu kan nggak mengenal biaya lah kasarannya kan. Ya intinya kita hobi lah ke balap. Tapi emang suka balap dari dulu? Suka balap dari dulu mas, dari kecil lah gitu kan. Ada cita-cita pengen jadi pembalap cuman apalah daya gitu kan. Nggak diizinin. Dan sampai pada saat ini bos, itu banyak pengeluaran yang dikeluarin untuk balap. Kalau untuk balap dana yang dikeluarin lumayan banyak gitu mas. Cuman kan kita dapat feedbacknya itu kan ya ada sebagian sponsor lah lumayan buat bantu gitu kan. Jadi nggak terlalu bengkak banget gitu kan. Kalau motor pertama kali itu motor apa? Ninja Tune Up pertama kali punya, yang tadinya Ninja standar terus dibikin Ninja Tune Up itu. Maksudnya dijadiin ya? Iya. Gimana prestasinya bos? Prestasi motor yang pertama kali lumayan. Ya kasarnya untuk di wilayah Jawa Barat ya lumayan lah, intinya kita udah ada nama gitu kan dari motor satu itu. Kalau soal liaran bos, pernah liaran bos? Liaran pernah mas, pernah. Sampai main sama orang ya awal zaman dulu ya, baru pertama kali punya Ninja standar, main sama orang Cirebon sendiri. Liaran. Jokinya sama bos? Saya dulu jokinya Ronnie Chaplin. Bikinnya di RDV di Bos Yuda. Mainnya itu 20.000, cuman kagak lepas. Untuk treknya itu kita di kawasannya Bogel Hutan Kayu di Kelampok. Iya pas waktu itu kita main di Kelampok. Ya belum deket banget sama. Udah lama banget itu 2000 berapa ya? Kisaran 2011 apa 12-an lah sekitar itu. Ya zamannya saya SMA itu liaran 20.000. Belum bangun
TPTJ? Belum, kita masih balap juga masih motor pribadi saya waktu itu Ninja standar. Yang lainnya kita pakai motornya Bos Yuda untuk menunjang ke poin. Dan terus bos, suka dukanya buat timnya apa sih? Suka dukanya buat tim. Kalau sukanya kita asiknya kita cari kru dan pembalap itu yang enggak gila materi mas. Kalau saya sistemnya sih dianggapnya untuk kekeluargaan ya kasarannya, jangan mandeng masalah dana kasarannya kan. Kita mandengnya ke keluargaan. Kalau masalah dana kasarannya nanti suatu saat kalau kitanya habis pasti ditinggal gitu kan kalau yang gila materi. Kalau kita kekeluargaan kan mas suatu saat juga bakal bisa ngebantu kan gitu. Kalau posisi lagi nggak ada dana terus motor banyak banget di repair ya itu dukanya mas. Iya dukanya. Posisi lagi uang nggak stabil, motor pengen banyak di repair, wah itu dukanya. Berarti sponsor tunggal atau gimana? Saya privater loss dari dulu. Dapat sponsor kan dari RRT, ya lumayan gitu support baju tim gitu mas. Buat ke pembalapnya juga kan. Tapi ya kalau di sendiri kok repair-repairnya banyak juga ya bos? Kalau repair ya kita lumayan sih mas. Tapi nggak terlalu besar banget gitu kan. Selagi barang itu masih dipakai, masih bisa untuk dipakai ya kita pakai gitu. Ini hasil kerja keras ya bos? Hasilnya hasil kerja keras lah. Motor, balap. Iya balap gitu. Kalau IDC ya pernah aja sih kita juara gitu kan. Cuman kalau IDC kita berat sih mas. Namanya untuk di motor dan joki itu mentalnya harus benar-benar wow gitu kan. Iya harus benar-benar kuat ke mental joki dan motornya juga harus di repair yang bener gitu kan. Kalau di Jawa Barat bos? Kalau Jawa Barat kita masih mumpuni, masih berani banget lah kasarnya gitu kan ya. Agak berat ya? Iya ya dibilang berat mah berat cuman kita masih berani gitu kalau untuk di Jawa Barat kasarnya. Motor-motor yang ditakutin cuman ya bisa dihitung lah mas gitu kan. Ada berapa bos armadanya bos? Oh, berapa? Kalau motor kita ada 5 motor. Oh, motor apa aja tuh? Ninja standar, Ninja tune up, bebek 200 sama bebek 130. Yang satunya masih menyusul. Armada bis ini bos, pariwisata apa aja bos? Dia itu di tekstil sama di armada doang usaha. Di poros-poros ini. Iya ngurus-ngurus ini doang. Apa? Aduh bebek juga bos. Itu bebek buat ini ya sih mas, buat kru bus gitu kan. Itu bebek berapa cc tuh bos? Kita di sini harus ituin kru juga sih, gitu kan. Jokinya siapa aja bos? Yang pernah dipakai? Yang pernah dipakai kalau untuk ke Jurda kita bebas sih mas ya. Kita cari joki papan atas juga sih gitu kan. Kalau untuk ke Jurda tapi kita tetap pakai Yuda AP. Cuman kayak untuk pendorong Yuda AP-nya itu kita pakai biasanya sih ya yang sering kita ajak itu ya AI Presidi, terus Pandi Pendol gitu kan. Ya masih banyak yang lainnya sih mas gitu. Oh ya bengkel andalan sih ada sih kita, cuman sekarang kita mempunyai mekanik sendiri gitu, punya mekanik sendiri, tapi masih di wilayah Jogja juga gitu kan. Kalau
tipsnya bisa jadi pengusaha sukses seperti bosnya apa sih bos? Kalau untuk tips pengen punya bus gitu, ya harus kuat mental mas, kuat mental. Kalau sekarang mah jangan mikirin gengsi deh. Kalau kita mikirin gengsi, yang ada kita bakal banyak hutang sama bank, gitu kan. Nggak apa-apa kita dijelek-jelekin di belakang kita dijelek-jelekin apa nggak apa-apa, tapi kita buktikan dengan usaha kita gitu loh. Kalau mikirin gengsi yang digedein dan waduh itu berat banget mas. Jangan deh mikirin gengsi. Lebih baik kita apa adanya, terlihat apa adanya, tapi kita punya segalanya di belakangnya gitu. Ada sedikit. Ya dikit-dikit mah ada gitu mas. Ya lumayan gitu, setiap bulannya ada yang ketutup lah gitu kan, nggak tekor banget gitu. Kalau untuk karyawan ada berapa bos? Kalau untuk The Bus kita ada karyawan sekitar 30-an, 30 nyampe 40 sih mas. Kalau The Bus kasarannya kan ya kalau lagi rame itu supir tuh nggak mungkin satu orang, satu mobil nggak mungkin satu orang. Misalnya yang satu capek banget nih, misalnya habis jalan 3 kali atau 4 kali ya kita gantian demi keselamatan penumpang juga kan gitu. TPNPS ini apa? Harapan kedepannya ya ingin lebih baik lagi gitu mas, daripada yang sebelum-belumnya lah gitu kan. Harapannya sih itu aja sih gitu. Salam gaspol. Salam gaspol. Kalau buat kalian yang ingin belanja spare part ataupun aparel bisa langsung ke Racing Star Konco Apik, bisa di follow aja IG-nya di bawah ini. Salam dari tim TPTC 3 Putra Tekstil Cirebon.